pasien yang sampai pengen detailnya itu hampir gak ada di Indonesia. Karena dia bisa duduk seperti ini, dia merasa sudah sembuh. Dia tidak sampai detail memperbaiki keadaan. Sehingga ya apa ya, latihan keseimbangannya ya latihan keseimbangan. Pokoknya lah dilatih keseimbangan. Kalau kemudian masalahnya pasien itu ternyata duduknya yang tidak seimbang, ya, dia duduknya di sisi yang sehat di sini nggak ada tumbuhan berat badan, ya, di sini tangan kita nggak bisa masuk, di sini menjual lebih besar. Ya. Nah ini dia duduknya di sisi yang sehat seperti ini, miringnya ke sisi yang sakit seperti ini, karena reaksi keseimbangan. Dia duduknya di sini mau jatuh ke sana supaya tidak jatuh, maka kemudian duduknya didorong. Ini memperbaikinya gimana? Ya duduknya ini kita minta untuk duduk yang seimbang, ya, berat badan ditumpukan pada pantat sebelah kiri. Supaya dia mau bertumpu pada pantat sebelah kiri, mungkin kita akan melatih pasien untuk meraih ke sana. Loh ini juga meraih ke sana dilatih Pak. Tadi meraih ke sana, tapi tujuannya beda ya. Meraih ke sana tadi untuk mengaktifkan di sini. Ini meraih ke sana supaya duduknya alasannya bisa macam-macam, tapi yang penting latihannya ke sana dan di sana Pak. Ya, sudah gitu aja. Clinical reasoning nggak penting. Ya. Yang penting latihannya. Meraih ke sana dan di sana Pak. Ya sudah gitu aja. Ya, banyak terapi ya seperti itu. Nah sehingga mungkin dengan kita perbaiki tumpuannya, kita perbaiki tonus di sininya, ya maka keseimbangannya akan membaik. Dan kemudian kalau kita melatih keseimbangan, ya melatih keseimbangan, kita harus selalu meningkat ya. Prinsipnya harus selalu meningkat. Nah peningkatan latihan keseimbangan itu seperti apa? Kalau Anda lihat tadi ya, keseimbangan dipengaruhi oleh base of support, dipengaruhi oleh tinggi dari line of gravity. Maka kemudian Anda bisa sempitkan janggungnya. Semula seperti ini bisa, maka kemudian tempat duduknya digeser ke depan. Yang semula di sini base of supportnya luas, apalagi kalau kakinya bisa mengumpul gitu ya, base of supportnya kan luas. Peningkatannya besok supportnya dikecilkan, panjatan kakinya dihilangkan sehingga kakinya nggak mau seperti ini, berarti besok supportnya mengecil. Maju ke depan, besok supportnya semakin kecil, kakinya disilangkan begini, besok supportnya semakin kecil. Nah itu bentuk-bentuk peningkatan dengan cara mengecilkan besok support. Yang kedua, bentuk-bentuk peningkatan dengan cara meninggikan line of gravity, ya, yang semula mungkin duduknya seperti ini, bagaimana line of gravity-nya ditambah, ditegakkan, terus peningkatan lagi, tangannya mungkin diangkat ke atas seperti ini, ya, line of gravity-nya semakin tinggi semakin labil. Terus cara yang ketiga, ditingkatkan gangguannya, ya, yang semula hanya disentuh sedikit begini aja, ditingkatkan menjadi disentuh lebih banyak sehingga sampai di sini, ayo kembali, sampai di sini, ayo kembali, jadi gangguannya ditingkatkan. Yang keempat, dengan cara menghilangkan bantuan input visualnya. Di pasien stroke itu sangat mengandalkan input visual ya untuk keseimbangan. Vestibularnya akan dikalahkan, proprioceptornya juga akan dikalahkan. Dia mengandalkan penglihatan. Jadi peningkatan
pendekatannya apa? Hilangkan input visual. Jadi yang semula latihan dengan mata terbuka ditingkatkan dengan mata tertutup. Itu bentuk peningkatan. Terus apa lagi? Yang kelima, diberikan konflik input sensorik. Yang semula itu latihan keseimbangannya di permukaan yang keras, ditingkatkan ke kasur yang empuk, ya, sehingga kemudian dia berubah sedikit aja, kemudian sudah ya keseimbangannya terganggu lebih banyak. Dan ini memberi konflik proprioception. Memakai helm yang tertutup atau do, matanya terbuka, karena dia sangat mengandalkan penglihatan ya. Dia kemudian melihat dunia di sini. Kalau ini berubah posisi, yang dilihat itu sama, karena ini mengikuti gerakan begini. Sehingga kalau dia mengandalkan penglihatan, dia akan bingung. Ini saya tegak apa enggak ini? Kok yang saya lihat sama terus? Nah itu memberi konflik visual. Nah itu kemudian bisa Anda kombinasikan. Mungkin pisau supportnya Anda sempitkan, ininya ditinggikan, dorongannya semakin kuat, matanya ditutup, Anda dorong semakin kuat. Nah itu bentuk-bentuk peningkatannya bisa dikombinasikan. Nah kalau Anda tahu prinsipnya seperti itu, Anda bisa mendesain berbagai latihan keseimbangan kombinasi di antara. Ini juga nanti pada saat Anda melatih keseimbangan berdiri. Nah, yang berikutnya adalah melatih fungsi ekstremitas atas pada posisi duduk seperti ini. Pada waktu Anda melatih fungsi ekstremitas atas dalam posisi duduk, maka banyak tujuan itu sekaligus tercapai. Anda minta waktu ini Anda latih, pasiennya duduk dengan tegak. Berarti Anda melatih keseimbangan duduk saat ekstremitas atas beraktivitas. Anda juga melatih daya tahan duduknya. Ya. Kalau Anda suruh seperti ini, duduk diam 30 menit, tidak mau dia, tidak tahan dia duduk diam 30 menit. Tapi Anda minta duduk diam seperti ini tegak sambil tangannya Anda beri aktivitas, maka kemudian secara tidak disadari karena dia asik beraktivitas, maka kemudian keseimbangan hidupnya akan dilatih, daya tahan hidupnya akan dilatih. Nah sebetulnya latihan yang seperti itulah yang diharapkan untuk pasien stroke ya. Satu kali latihan banyak manfaat. Jadi ini efektif ya, efisien ya. Satu latihan, satu aktivitas banyak manfaat. Misalnya Anda melatih hanya melatih keseimbangan, itu Anda mungkin pakai tangan yang sehat seperti ini. Yang ini kemudian diletakkan jauh ya, sehingga kemudian waktu dia meraihnya ada keseimbangan yang terganggu ya. Diambil, dipegang, kemudian ditaruh di sini. Pakai tangannya yang sehat. Ini tangan yang sakit belum bisa bergerak. Nah, keseimbangannya luar biasa terganggu. Ya. Mengambil benda dari bawah ditaruh ke atas, mengambil benda yang jauh di belakang ditaruh di tempat yang lain. Ini belum dilatih, baru melatih keseimbangan. Tapi ini mau melatih keseimbangan dan fungsi ekstremitas atas, pakai tangannya yang sakit. Belum bisa dibantu dengan tangannya yang sehat. Belum bisa memegangnya,
dibantu dengan tangan yang sehat. Itu tangan yang sehat memegang tangan yang sakit untuk kemudian menggenggam seperti ini, kemudian ditaruh sebelah kiri. Melatih fungsi ekstremitas atas, melatih keseimbangan, melatih daya tahan hidup, melatih konsentrasi dan atensi. Bahkan kalau ini kemudian permainan puzzle misalnya ya, potongan-potongannya Anda taruh di sini, tempat dia menatanya Anda taruh di sini. Maka kemudian saat meraih ke sana keseimbangannya terganggu, meraih dengan ekstremitas atas yang sakit, berarti melatih fungsi ekstremitas atasnya. Melatih puzzle yang kecil-kecil berarti melatih fine koordinasi pada tangan. Dan kemudian menata puzzle menjadi gambar berarti melatih memorinya, melatih konsentrasinya. Pada saat yang bersamaan banyak manfaat didapatkan. Misalnya juga memindahkan barang yang warnanya berwarna-warni, jumlahnya beraneka ragam ya jumlahnya. Maka Anda bisa minta, coba ambil bola yang berwarna merah sejumlah 8, kemudian taruh di sebelah sini. Misalnya di sini ada tempat kayak bola pingpong gitu ya, dimasukkan di sini. Anda melatih konsentrasi, mengenali warna, mengenali jumlah, meraih jauh ke sana, melatih keseimbangannya. Kemudian melatih ini ditaruh di sini pada lubang yang kecil-kecil, ini dimasukkan fine motornya. Pak itu OT Pak yang melakukan. Ya mungkin melakukan yang seperti itu. Karena filosofi OT itu adalah terapeutik aktivitas ya. Kalau konsepnya fisioterapi itu adalah terapeutik exercise. Ini agak beda. Aktivitas itu juga exercise Pak. Ya sebetulnya bisa begitu. Ya, jadi kalau OT itu konsepnya terapeutik aktivitas, aktivitas untuk terapi. Kalau fisioterapi adalah terapeutik exercise, latihan untuk terapi. Yang mirip-mirip. Ada yang mengatakan secara konsep OT itu lebih bagus. Karena dia aktivitas ya. Aktivitas untuk terapi. Karena orang hidup itu apa tuh akhirnya bisa beraktivitas. Kalau fisioterapi gerak dan fungsi, sebetulnya mirip-mirip juga. Ada juga yang mengatakan bahwa fisioterapi itu adalah sebelum aktivitas. Jadi terapeutik exercise. Untuk sampai pada aktivitas yang mengantarkan itu OT. Yang mengatakan seperti itu. Tapi di rumah sakit seringkali yang saya lihat ya, fisioterapi itu yang menerapkan pakai alat, yang melatihnya, entah itu terapeutik exercise maupun terapeutik aktivitas, itu OT semua. Fisioterapi hanya tukang pasang alat. Nah sebetulnya itu yang salah ya. Tapi banyak rumah sakit yang seperti itu. Kalau ada fisio dan ada OT. Ini aja sudah sibuk sekali Pak fisioterapinya. Kalau semua dilakukan fisioterapi nanti OT-nya ngapain? Pembagiannya jadi seperti itu. Yang pasang alat fisioterapi, yang melatih OT. Padahal fisioterapi itu dilatih untuk memberikan terapeutik exercise, terapi laki. Oke. Jadi seperti itu.
latihan-latihan dalam posisi duduk. Kemudian latihan yang lebih berat lagi, misalnya mungkin memukul bola, melempar menangkap bola kalau sudah semakin bisa, ya bisa macam-macam. Apalagi kalau kemudian sifatnya kompetisi, maka pasien akan lebih semangat, lebih tertarik lagi. Misalnya coba ini sama-sama pasien stroke, lempar tangkap bola, coba saling lempar tangkap bola. Siapa yang tidak bisa menangkap, nanti kasih skor. Oh, yang menang siapa, yang kalah siapa. Saya akan lebih termotivasi. Jadi latihan itu ternyata tidak sekedar latihan ya, tapi kalau kemudian ada faktor-faktor penariknya, maka kemudian pasien akan lebih termotivasi. Bahkan yang sekarang itu pakai apa? Video game. Walaupun ini juga OT, juga lebih dekat ke OT. Dengan bermain video game, maka kemudian nggak sadar dia sudah 1 jam itu duduk dengan tegak seperti itu main video game. Ekstremitas atasnya juga dilatih. Nah sekarang video gamenya sudah virtual reality. Semakin memberi motivasi lagi. Sebetulnya virtual reality itu manfaatnya hanya sebagai alat pembantu latihan. Intinya adalah latihannya itu. Tapi dengan menggunakan virtual reality itu menjadi lebih menarik latihan. Ya, dan di beberapa rumah sakit sudah seperti itu. Kadang-kadang fisioterapi jadi lupa biomekanikanya, analisis aktivitasnya, nah, seperti itu jadi lupa. Pokoknya main game, main virtual reality. Nah itu ya, yang benar. Oke, ada pertanyaan sampai latihan-latihan dalam posisi duduk ini? Sekali lagi, kalau Anda di rumah sakit di bangsal, maka kemudian latihannya tidak sebanyak ini ya. Mungkin hanya latihan duduk seperti itu, sambil Anda sertai duduk di sebelahnya seperti ini, karena keseimbangannya masih terganggu ya. Anda lakukan seperti ini. Mungkin Anda pegang seperti ini kalau Anda masih di bangsal, menjelang pasien keluar. Enggak sebanyak tadi lah ya. Dan melatih pasien itu dari depan ya. Ini saya lakukan dari belakang karena supaya Anda bisa melihat. Oke. Yang berikutnya adalah latihan duduk berdiri. Nah, mungkin saya selesaikan namanya dulu ya. Mungkin Anda mempraktekkannya setelah semester aja. Agak cukup. Ini aja saya masih general ya latihannya. Kalau masuk satu persatu metode pendekatan, wah itu lama sekali. Jadi nanti kalau Anda sudah lulus, nanti mungkin ada pelatihan UBAT, pelatihan PNF, pelatihan motor learning program, pelatihan CIMT, itu metode-metode pendekatan khusus pada pasien itu masih banyak. Kok dulu waktu kuliah nggak diajarkan ya? Bukannya nggak diajarkan, nggak ada waktunya. Sehingga saya ini istilahnya apa ya? Pendekatannya dengan metode pendekatan yang umum, yang kadang-kadang mencomot dari berbagai metode pendekatan khusus. Oke, berikutnya latihan duduk berdiri. Ya, mungkin ini kita pinggirkan saja setnya. Kita dari posisi aja.
pasien itu tidak dari bed ya, Anda pindahkan dulu ke kursi, terus nanti latihan duduk berdirinya itu dari kursi aja. Karena kalau dari kursi itu kemudian kalau pasien capek itu bisa langsung duduk bersandar seperti ini. Tapi kalau di bed nanti kalau capek malah kembali tiduran terus. Tidak memberi apa ya tantangan gitu ya, kalau kembali tiduran terus. Nah, duduk berdiri ini juga Anda harus tahu biomekanika duduk berdiri yang benar gitu ya. Sehingga Anda kemudian tahu prinsip-prinsip melatih pasien untuk duduk. Ya mungkin saya pernah dengar dulu Nah, ini juga sama, yaitu bagaimana orang normal melakukannya dan bagaimana orang stroke itu melakukannya. Ada kesenjangan apa? Nah, kesenjangan ini yang akan kita perbaiki supaya pasien stroke ini bisa melakukannya seperti orang normal. Jadi yang pertama, orang duduk ke berdiri itu pada hakikatnya adalah menggeser center of gravity dari posisi duduk itu jatuh di bawah pantat menjadi kalau orang berdiri itu di antara dua kaki ya. Sehingga kalau jaraknya jauh, jarak antara pantat dan kaki itu jauh, maka Anda akan mengalami kesulitan untuk berdiri karena menggesernya jauh. Tapi kalau Anda dekatkan ya, pantat Anda dengan dua kaki Anda dekatkan, maka berdiri itu menjadi lebih cepat. Sehingga kalau Anda melatih duduk berdiri, pasiennya masih duduk jauh di belakang seperti ini, pasti lebih berat berdiri. Yang pertama itu. Yang kedua, orang duduk berdiri itu akan lebih mudah kalau dia berdiri dari tempat yang lebih tinggi daripada tempat yang rendah. Sehingga kalau Anda melatih pasien stroke pertama kali duduk berdirinya jangan dari kursi yang rendah, apalagi sofa yang kalau diduduki ambles, berat sekali. Nah, makanya itu tadi tidak dianjurkan duduk berdiri latihannya itu dari kasur, tapi dari kursi. Karena fungsional orang duduk berdiri ya biasanya dari kursi. Kemudian yang ketiga, kalau Anda memerintahkan pasien, Pak ini baru pertama kali latihan ya, latihannya pelan-pelan saja Pak ya, pelan-pelan. Maka begitu ini naik pelan-pelan, maka gravitasi menarik ini ke belakang terus. Berat sekali kalau Anda pelan-pelan. Tapi kalau Anda melakukannya dengan cepat, maka ada gaya dorong, gaya akselerasi, ada momentum yang kemudian yang gravitasi kan tidak lama menariknya, sehingga lebih mudah. Jadi kalau Anda memberi apa-apa, Pak duduk berdirinya pelan-pelan, nah itu salah. Terus kemudian yang berikutnya, kalau duduk berdiri sebaiknya base of supportnya juga lebar ya, karena ini pertama kali latihan. Jadi jangan terlalu sempit seperti ini, tapi juga nggak perlu sampai lebar sekali, juga nggak perlu ya. Biasanya cukup sejajar dengan hipnya ya, seperti ini, sekitar 15 cm ya. Terus kemudian kaki yang sehat tidak boleh ditarik ke belakang, karena kalau kaki yang sehat ditarik ke belakang begini, pasti nanti berdirinya tumpuannya di kaki yang sehat di sini. Jadi ini harus sejajar, kaki sejajar agak lebar, ini maju ke depan, kursinya agak tinggi kalau pertama kali ya.
terus kemudian gerakannya nanti cepat. Nah itu prinsip-prinsip umum. Nah yang berikutnya, kalau Anda melatih duduk berdiri, pada hakikatnya itu Anda perlu menggeser center of gravity ke depan dengan cara membungkukkan badan seperti ini. Jadi orang duduk berdiri itu normalnya adalah seperti ini. Tapi kalau ini jaraknya sudah dekat sekali antara pantat dan kedua kaki, kadang-kadang membungkukkan badannya nggak diperlukan. Nah, banyak pasien stroke itu yang duduk berdirinya itu nggak bisa. Jadi dia duduk berdirinya itu sudah seperti ini, ini kemudian jatuh terduduk lagi. Karena dia tidak membungkukkan badan, sehingga kemudian gravitasi itu menarik tubuhnya untuk kembali ke sana. Kalau fisioterapi tahu semua yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang ya pasien itu hanya diberitahu saja cara melakukan yang benar, itu sudah langsung bisa. Pak, duduknya maju, terus kemudian ini kakinya ditarik ke belakang begini, terus nanti gerakannya diayun-ayun begini dulu Pak ya, 2, terus up, seperti itu. Kadang-kadang langsung bisa. Kok kemarin nggak bisa ya, gitu aja kok kemarin sulit ya. Ini begitu datang fisioterapinya kok langsung bisa. Banyak aktivitas-aktivitas itu yang kemudian seperti itu. Ya karena fisioterapi tahu ilmunya, gitu ya. Tidak sekedar asal latihan. Memang prinsipnya latihan, tapi ada ilmunya, tidak sekedar latihan. Makanya yang latihan sendiri kok nggak meningkat, nggak optimal, masih kesulitan dan seterusnya. Harusnya fisioterapi datang harus memberikan perbedaan. Tapi kalau fisioterapi datang kok latihannya ya tetap sama, nah itu yang kurang benar. Oke, itu yang kita lakukan untuk melatih pasien sendiri. Kadang-kadang kita awali latihan itu dengan membungkukkan badan. Jadi kita perintahnya adalah apa? Tangannya digerakkan ke depan sejauh mungkin. Ini latihan fleksi hip, membungkukkan badan sebagai komponen yang dibutuhkan untuk duduk ke berdiri, atau mungkin menyentuhkan tangannya ke lantai seperti ini. Nanti sentuhkan tangannya ke lantai seperti ini Pak. Iya, pantatnya diangkat sedikit. Nah, pantatnya diangkat sedikit, nggak sampai berdiri. Tahan. Ya, kemudian taruh lagi pantatnya. Jadi melatih secara bertahap komponennya seperti itu. Setelah itu kemudian latihan keseluruhan aktivitasnya. Kita minta pasiennya untuk ya agak maju sedikit, sudah. Nah seperti itu, kakinya jangan dijauhkan lagi. Nah, seperti ini, agak lebar, tapi jangan sampai terlalu lebar ya, cukup. Kaki sejajar ya. Kadang-kadang kita melatih sensasi menapak juga, misalnya dengan cara ya menggunakan seperti ini. Mungkin juga kita kasih kain yang kita suruh injak pasiennya, kemudian kainnya kita tarik. Injak dengan kuat Pak, supaya kainnya nggak bisa saya tarik. Contohkan di sisi yang sehat dulu. Nah, seperti itu untuk melatih penumpuan di sini. Kemudian kita latih tadi ya, membungkukkan badan. Membungkukkan badannya tidak boleh seperti ini. Ini membungkukkan badan benar. Yang kita minta sebetulnya adalah fleksi hip. Jadi badannya tetap lurus, tapi kemudian badannya hipnya difleksikan. Pak, fleksi hip itu ini Pak, fleksi hip kan bisa juga ininya diam yang bergerak ini juga fleksi hip.
pasien seperti ini flat dead, biasanya sisi yang sakit itu jempolnya pegang ya kalau flat dead. Nah seperti ini, sisi jempol yang sakit itu pegang dengan erat, akan melatih seperti ini, sungguhkan badannya seperti ini ya, lagi sejauh mungkin ke depan. Nah setelah itu kemudian kita tunggukan ke depan, angkat pantatnya sedikit up, tahan, kemudian letakkan, kembali tekan. Nah sekarang kita mulai Pak ya. Mungkin lututnya masih perlu kuncian ya. Tapi kadang-kadang kita kunci begini, ini nanti kakinya bergerak ke belakang hingga kemudian kita kunci dari depan, tapi juga kita tahan belakangnya juga. Seperti ini. 1, 2, hap. Begitu berdiri Anda harus bisa mengantisipasi semua kemungkinan ya. Kalau ini diam hap sampai jauh ke depan seperti ini ya, kita dorong kembali ke belakang, kemudian kita dorong pantatnya ke depan, kita kunci lututnya seperti ini. Pasien mau jatuh kita harus siap dengan merangkul seperti ini. Kalau Anda tidak kuat lagi, ini dilepaskan, Anda merangkul seperti ini. Jadi Anda harus mengantisipasi segala kemungkinan.